Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Kita teruskan materi pekan kedua, bagian kedua ya, tentang benefit. Jadi di video bagian pertama kita belajar tentang konsep dasar segitiga dari analisis laporan keuangan. Sekarang kita bahas tentang apa sih benefit, apa sih manfaat kita melakukan analisis laporan keuangan ini. Jadi yang pertama, benefit yang kita akan capai adalah kita bisa meminimalkan asumsi dan ketidakpastian. Loh, di mana muncul asumsi dan ketidakpastian? Sebagaimana yang kita ketahui, ketika laporan keuangan itu disusun, kan berdasarkan asumsi-asumsi yang diambil oleh penyusun laporan keuangan yang berdasarkan standar akuntansi yang ada tersebut. Nah, ketika kita akan menilai bisnis dari perusahaan, kita perlu melihat apakah asumsi yang digunakan oleh penyusun laporan keuangan, dalam hal ini perusahaan ya, untuk membuat laporan keuangan itu sudah merefleksikan dari bisnis perusahaan yang sebenarnya, begitu. Karena yang kita tahu, penyusun laporan keuangan dalam hal ini manajemen ya, direksi itu kan punya motif, punya interest, punya tujuan tertentu yang dia bisa setting, dia bisa capai dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu. Nah, hal ini bisa jadi membuat laporan keuangan itu tidak merefleksikan keadaan bisnis yang sebenarnya, begitu. Nah, ketika kita melakukan analisis, nanti di bagian accounting analisis kita akan meminimalkan asumsi dan ketidakpastian dari asumsi-asumsi tersebut. Juga termasuk di dalamnya adalah ketika ada kesalahan dalam proses akuntansi. Nah, ini yang lebih dekat sebenarnya ke tadi asumsi dari standar yang dipakai. Terus kemudian benefit berikutnya kita bisa gunakan untuk pengambilan keputusan bisnis. Nah, ini benefit yang utama ya. Siapa yang akan menggunakan laporan keuangan ini, analisis laporan keuangan ini? Yang pertama adalah tentu investor yang mau berinvestasi. Kedua, analis ini biasanya bekerja di perusahaan-perusahaan investasi ya, di investment bank. Mereka bekerja membuat analisis yang kemudian analisis ini bisa dipakai oleh investor. Jadi investor tidak perlu melakukan analisis sendiri. Berikutnya yang ketiga adalah kreditor, perbankan yang akan memberikan kredit kepada perusahaan. Mereka akan melakukan valuasi ya sebelum mengucurkan kredit atau sebelum memberikan kredit. Ini yang bisa menggunakan analisis laporan keuangan ini. Terus berikutnya direksi atau manajer. Direksi atau manajer ini lebih ke keperluan internal. Jadi untuk mengevaluasi performance atau kinerja dari perusahaan selama waktu-waktu tertentu gitu ya, selama periode-periode tertentu. Ini bisa dilakukan dengan analisis laporan keuangan. Yang berikutnya kelima, auditor tuh juga bisa loh ya menggunakan teknik analisis keuangan atau analisis laporan keuangan ini dalam rangka dia melakukan audit, terutama di bagian kalau kita belajar di audit itu adalah di bagian prosedur analitis. Nah, ini kita bisa gunakan analisis laporan keuangan. Terus berikutnya adalah di regulator. Regulator ini bisa kantor pajak gitu ya, untuk menghitung misalnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Bisa juga OJK ketika akan mengevaluasi misalnya izin untuk menerbitkan obligasi baru misalnya, atau corporate action yang lain, menerbitkan saham, right issue dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan juga analisis laporan keuangan ini. Dan yang berikutnya adalah serikat pekerja. Serikat pekerja ini lebih ke partner dari manajemen ya, untuk membuat kinerja perusahaan lebih bagus atau lebih baik ke depan. Biasanya kan serikat pekerja ini ya sebagai counterpart gitu dari direksi. Ketika direksi mengumumkan atau akan melakukan satu aksi korporasi tertentu, kemudian ada serikat pekerja yang memberikan masukan, memberikan input atas aksi korporasi yang akan dijalankan oleh
manajemen. Nah, serikat pekerja dalam memberikan input atau masukan ke manajemen tadi, mereka bisa menggunakan teknik analisis keuangan atau analisis laporan keuangan ini. Nah, kita coba bahas beberapa di antaranya ya, terutama untuk investor dan kreditor. Untuk yang pertama, investor ini dilakukan terutama oleh equity atau di bagian analisis ekuitas ya. Biasanya untuk membeli atau menjual, mengakuisisi saham gitu. Itu kan bagian dari ekuitas. Dilakukan oleh investor atau calon investor, dan kemudian yang dinilai itu bukan hanya return ya, atau upside potensial. Istilah upside potensial ini dekat dengan itu tadi, keuntungan ketika kita mengakuisisi saham atau membeli saham satu perusahaan tertentu. Selain itu, di dalam equity analysis ini kita juga menilai downside risk, risiko ketika perusahaan ini istilahnya itu worst case-nya itu seperti apa, paling buruknya itu akan menjadi bagaimana, menjadi turun berapa saham dari perusahaan gitu. Jadi kita di sini akan sebagai equity analis ya, kita akan menganalisis bukan hanya ketika situasi itu optimal gitu ya, ketika return-nya itu tercapai, ketika return itu bisa didapat dengan maksimal sesuai perhitungan gitu ya, tetapi juga menghitung worst case-nya seperti apa, downside risk-nya akan membawa perusahaan ini sahamnya menjadi berapa gitu. Jadi range-nya itu diukur gitu, bukan satu nilai yang apa ya, exactly amount gitu, nilai tertentu yang tetap gitu, tapi ini lebih sebagai sebuah range gitu, dari sekali lagi worst case ke best case. Nah, yang dilakukan di sini ada dua, sebagaimana yang kita pelajari ketika kita investasi di saham ya, bisa melakukan technical analysis, analisis teknik gitu ya, dengan pola historis harga dan volume saham, double bottom, butterfly, macam-macam ya kalau kita belajar tentang analisis technical. Selain technical, kita juga menggunakan analisis fundamental atau analisis yang terkait dengan nilai intrinsik atau nilai perusahaan yang merefleksikan bisnisnya yang sebenarnya gitu. Ini nilai intrinsik dari perusahaan yang dia itu juga terpengaruh dengan faktor-faktor kunci atau key driver yang akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Bisa faktor ekonomi makro gitu ya, kurs, kemudian inflasi, misalnya lagi seperti kejadian misalnya perang dagang atau pandemi yang sekarang sedang terjadi. Nah, ini kita bisa gunakan untuk menganalisis fundamental dari perusahaan, termasuk juga situasi industrinya. Misalnya nanti kita akan menganalisis industri farmasi gitu ya, kita akan melihat bagaimana industri farmasi ini ke depan seperti apa, dan kemudian juga ke faktor internal perusahaan yang kita analisis. Nah, ini kita gunakan semuanya untuk melakukan analisis ekuitas. Kemudian berikutnya yang perlu kita detailkan yaitu untuk kreditor, perbankan, mereka melakukan yang namanya analisis kredit analysis gitu ya, berupa bisa pemberian kredit baru, perpanjangan atau refinancing dari kredit gitu ya, atau kemudian mau dihapus atau penghentian kredit gitu. Untuk evaluasi misalnya restructuring, itu bisa dilakukan analisis laporan keuangan. Siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah kreditor ya, perbankan. Nah, ini bisa dibagi dua nih sebenarnya. Ada yang sifatnya itu kredit modal kerja, jadi trade creditors ya, terkait dengan modal kerja, penyediaan barang dan jasa. Umumnya karena modal kerja dia itu perspektif waktunya hanya 1 tahun ya, jadi jangka pendek. Terus bunga yang ditetapkan itu bunga
implisit, jadi yang terkait dengan pinjamannya itu sendiri, tidak ada bunga dari misalnya resiko kurs, resiko inflasi dan lain sebagainya. Benar-benar bunga atas resiko kredit saja. Terus di sini juga ada resiko default dalam jangka pendek tentunya. Nah, yang kedua, ini beda lagi kalau kreditornya itu adalah non-trade creditors. Jadi dia itu bukan pembiayaan untuk modal kerja, tetapi untuk pembiayaan investasi, misalnya pembiayaan capital expenditure atau capex. Makanya biasanya pembiayaannya itu relatif besar gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan yang besar, bangun pabrik, beli mesin yang besar gitu ya, yang signifikan gitu-gitu. Nah, itu yang masuk di dalam non-trade creditor ini. Umumnya jangka panjang. Terus bunganya adalah bunga eksplisit, jadi selain bunga yang terkait dengan pinjamannya itu sendiri, juga ada perhitungan resiko yang kemudian akan menambah bunga gitu. Karena resiko tinggi kan kemudian return tinggi ya, dan kemudian karena kita sebagai kreditor perbankan maka akan mengenakan bunga yang juga lebih tinggi gitu. Nah, di sini juga ada resiko default sama dengan yang trade creditor ini. Nah, di sini intinya ketika melakukan analisis laporan keuangan itu, si kreditor itu atau si perbankan itu menilai kelayakan kredit sebenarnya, credit worthiness, baik perspektifnya jangka pendek berupa likuiditas maupun perspektifnya jangka panjang atau solvabilitas. Nah, untuk jangka pendek nanti akan dilihat antara lain current cash flow, jadi arus kas saat ini dalam jangka pendek dalam waktu 1 tahun ini seperti apa, apakah liquid atau tidak gitu ya, apakah lancar atau tidak, ketika penjualannya kredit apakah penagihannya lancar atau tidak. Ini masuk di bagian yang akan dilihat untuk melihat aspek likuiditas gitu ya. Terus kemudian make up of current asset and liabilities, jadi bagian current asset dan current liabilities yang membentuk likuiditas. Ini kan membentuk aset lancar ya, CA per CL. Nah, ini dilihat komponennya. Make up itu adalah ingredients-nya gitu kalau masakan. Komponennya apa saja? Current asset misalnya setara kas. Apakah benar setara kas yang dicatat oleh perusahaan di dalam neraca, di dalam aset gitu ya, itu memang benar-benar current, memang benar-benar bisa di convert dalam waktu cepat, dalam waktu 1 tahun, atau sebenarnya enggak, walaupun ditulis di current asset tapi sebenarnya enggak bisa di-convert dengan mudah gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan make up of current asset. Demikian juga dengan current liabilities, dilihat komponennya current liabilities itu apakah benar-benar kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka pendek gitu, dalam jangka waktu 1 tahun gitu ya. Nah, itu kemudian dianalisis. Nah, ini hubungannya dengan yang ketiga, yaitu liquidity of asset. Apakah benar liquid atau tidak? Karena ini kita akan mengukur likuiditas gitu ya. Jadi seberapa cepat aset itu bisa di-convert jadi cash, itu menjadi sangat penting. Terus yang kedua, sekali lagi kita akan melihat solvency, kemampuan jangka panjang. Nah, ini yang dilihat profitabilitas ya. Karena kita ngomongin kekuatan finansial jangka panjang, maka kita akan melihat seberapa bisa perusahaan itu mencapai atau menciptakan atau mendapatkan profit gitu ya, yang sustainable, yang sustain itu ya berkesinambungan gitu ya. Terus kemudian driver berikutnya di dalam solvency ini adalah struktur modal. Struktur modal ini kan kita tahu ya, modal bisa dibagi dua, ada dari debt atau pinjaman termasuk obligasi di dalamnya, dan ekuitas atau modal sendiri, saham gitu ya. Nah, ini dilihat proporsinya, apakah besarannya misalnya sudah relatif dominan debt-nya dibanding equity-nya, dan kemudian nanti dilihat exposure atau tekanan ketika proporsi debt ini mendominasi seperti apa. Nah, itu bagian dari ukuran solvabilitas jangka panjang perusahaan yang akan menjadi bagian dari penilaian credit worthiness yang dilakukan oleh kreditor gitu ya, yang memberikan kredit. Nah, demikian bahasan kita tentang benefit dari analisis laporan keuangan. Berikutnya nanti kita akan teruskan dengan
alat ya, alat yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan di video berikutnya.